Lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi. Salam saudaraku, ada berita yang lagi viral ini ya terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus ya dari Vatikan ke Indonesia kemarin. Jadi ternyata Densus 88 itu menangkap ada sekitar 7 orang ya yang diduga telah melakukan pengancaman atau juga teror ini ya kepada Paus Fransiskus selama Paus Fransiskus berkunjung di Indonesia, teman-teman. Jadi berita ini saya temukan dari Detik News dengan judul ditangkap Densus 88, ini peran 7 pengancam kunjungan Paus Fransiskus. Kita simak beritanya ya. Polisi menangkap 7 pelaku pengancaman kegiatan Paus Fransiskus selama berkunjung ke Indonesia. Para pelaku melontarkan kalimat ancaman di media sosial berupa provokasi serangan, ancaman membakar gereja, hingga pengeboman. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar mengatakan 7 pelaku itu berinisial HFP, LB, DF, FA, HSR, dan RS. Mereka ditangkap dalam kurun waktu 2-5 September 2024 di wilayah yang berbeda. Jadi kalau ini kita hitung dari tanggal 2 September ya, itu artinya sebelum Paus sampai dan memulai agendanya di Indonesia, berarti orang-orang ini sudah melakukan provokasi terlebih dahulu. Dan dari ketujuh pelakunya, ini ternyata diciduk di wilayah-wilayah yang berbeda, teman-teman. Densus 88 telah melakukan penegakan hukum terhadap 7 orang pelaku yang tersebar di Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan di Jawa Barat, yang melakukan provokasi dan ancaman yang berupa berisi propaganda ataupun ancaman teror melalui media sosial terhadap kedatangan Paus ke Jakarta, kata Kombes Aswin Siregar ya. Aswin mengatakan pihaknya masih mendalami motif hingga latar belakang para pelaku melontarkan ancaman tersebut. Dia mengatakan penangkapan ini sebagai upaya pencegahan dini. Ya, jadi ternyata ada 4 wilayah ya dari para pelaku yang berbeda-beda ya, yaitu ada yang dari Bangka, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat, teman-teman. Ya, khusus Jawa Barat dan Sumatera Barat ini ya kita udah gak heran lah ya. Selalu saja kalau ada kasus-kasus intoleransi terhadap umat beragama, Jawa Barat dan Sumatera Barat ini nggak pernah ketinggalan ya teman-teman. Saya tahu beberapa rekan media akan menanyakan apakah yang bersangkutan terlibat jaringan, apakah pelaku ini ada yang menyuruh melakukan atau anggota kelompok teror mana. Sampai hari ini petugas-petugas atau penyidik di Densus masih mendalami karena ini aktivitasnya sebagian besar dilakukan di media sosial. Jadi sifatnya memang memancing kegaduhan di internet atau di dunia maya, di medsos dulu, jadi kita melakukan pencegahan. Di awal sebagaimana amanat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penanganan atau penanggulangan terorisme yang memberikan mandat untuk melakukan pencegahan sedini mungkin, seawal mungkin, tuturnya. Ya, jadi petugas lagi melidiki para pelaku apakah mereka ini terlibat jaringan atau hanya berkehendak pribadi, teman-teman, dalam membuat kegaduhan dan semua hiruk-pikuk ini ya. Dan ini merupakan langkah awal dari pencegahan dini, katanya si Densus 88 ya, terhadap kasus ancaman yang lebih besar. Jadi sedari dini mungkin harus dicegah ya. Jadi memang harus gerak cepat Densus 88 sebelum terjadi sesuatu yang lebih serius, teman-teman. Dia mengatakan ada logo ISIS yang ditemukan saat penangkapan pelaku. Kemudian ada juga kalimat propaganda hingga bendera ISIS. Jadi ada di antaranya yang kami temukan, barang-barang yang bersangkutan terkait dengan propaganda saja, seperti penggunaan logo-logo, foto-foto, kemudian kata-kata, bahan-bahan yang lain ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kami baru sangat dini dan Bapak Paus baru saja meninggalkan Indonesia, Jakarta, jadi fokus kami terhadap keamanan. Situasi pada saat kunjungan itu lebih fokus, kami akan lanjutkan sekarang penyelidikan dan penyidikan, kata Aswin. Waduh, ternyata polisi juga menemukan ada logo dan bendera ISIS ya, serta kalimat propaganda ya dari pelaku-pelaku ini. Kalau sudah begini sih, besar kemungkinan mereka ini memang terlibat jaringan ya, dan memang harus segera diatasi sih. Berikut detail peran dan ancaman yang dilontarkan 7 pelaku tersebut hingga ditangkap Densus 88. Wah, ini menarik ini, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama,
Pelaku HFP ditangkap di Bogor, Jawa Barat. Keterlibatannya yang pertama menyerukan untuk melakukan dokumentasi dan mempelajari protokol keamanan Istiqlal menjelang kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta. Yang kedua, berencana mengirimkan orang untuk mengecek protokol keamanan Istiqlal. Ya, ini rame di Facebook ini ya. Ada salah satu akun Facebook dengan nama Cyber Tauhid atau apa, kemarin saya pernah lihat juga, teman-teman. Lalu yang kedua, ada pelaku LB ya, ditangkap di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Keterlibatannya menggugah narasi provokasi dengan memberikan gambar bom di kolom komentar di salah satu akun media sosial Instagram yang memberitakan perihal kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta. Wah, ini lagi nih orang main-main dia ya dengan gambar-gambar teror seperti itu ya. Mungkin bisa aja dia maksudnya bercanda, tapi kan itu nggak etis ya. Dan kita juga harus menghargai tamu lah. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang lucu seperti itu ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada DF ditangkap di Rawalumbu, Bekasi. Keterlibatannya menyampaikan narasi provokasi untuk melakukan serangan terhadap kegiatan kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta. Nah, ini juga udah layak diciduk ini. Dan yang keempat ada FA ditangkap di Bekasi Timur. Ya, keterlibatannya menyampaikan provokasi di media sosial untuk membakar tempat peribadatan gereja saat kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta. Yang kelima ada HS ditangkap di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Keterlibatannya menyuruhkan narasi provokasi di kolom komentar akun YouTube Komsos Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai berikut. Saya akan bom Paus, saya teroris, hati-hati saja, tunggu kabar ya. Nah, ini juga udah kurang ajar ini ya. Lalu yang keenam ada R ditangkap di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Keterlibatannya pertama menggunakan akun Abu Mustaqim berkomentar di Facebook dengan kalimat provokasi yakni boom sebagai tanggapan atas khotbah Paus Fransiskus yang akan khotbah di Masjid Istiqlal. Lalu yang kedua berbayat kepada ISIS di tahun 2014 dan memiliki keinginan untuk hijrah. Nah, kalau ini memang sudah ditemukan ya bahwa dia mempunyai latar belakang pernah berbayat kepada ISIS di tahun 2014. Nah, ini orang masalah ini. Dan yang terakhir yang ketujuh ada RS ditangkap di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Keterlibatannya melakukan provokasi di media sosial TikTok pada tanggal 5 September 2024 pukul 16.12 waktu Indonesia Barat dengan narasi ancaman untuk melakukan penembakan terhadap Paus Fransiskus sebagai berikut. Gue dah di istana mau nembak si Paus. Waduh, ini lagi nih. Ya teman-teman, dari informasi ini kelihatannya seperti komentar-komentar receh ya. Mungkin ini anak-anak yang masih labil ya. Tapi bahaya juga sih karena bisa mengakibatkan kegaduhan. Makanya perlu diselidiki oleh pihak Densus 88 ya. Supaya anak-anak ini kalau memang tujuannya adalah untuk bercanda atau tujuannya tidak ada maksud lain, hanya mengancam melalui media sosial saja, tapi bagaimanapun itu sangat-sangat tidak etis dan memang harus perlu dilakukan edukasi dan penangkapan terhadap mereka ini, dan lebih jauh lagi harus diselidiki supaya orang-orang seperti ini jangan jadi sampah masyarakat gitu ya. Dan dari informasi ini juga kita bisa melihat bahwa masih banyak orang-orang bodoh yang terpapar ajaran agama tertentu yang membuat mereka menjadi bodoh sekaligus membenci yang berbeda dengan mereka. Orang-orang seperti ini tidak cocok sebenarnya tinggal di negara Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya ya. Tapi cobalah kita melihat lebih dalam ya, mengapa banyak orang-orang menjadi bodoh dan menjadi pembenci seperti ini? Karena memang di negara ini sendiri masih banyak pengajar-pengajar agama yang dibiarkan bebas mengumbar kebencian dan dakwah-dakwah yang provokatif. Saya apresiasi buat pemerintah dan juga Densus 88 yang sudah mengamankan para pelaku ini ya, yang sudah mengancam Paus Fransiskus ini ya. Tapi saya akan lebih apresiasi lagi jika bukan hanya mereka ini aja yang diproses, tapi cobalah concern juga kepada pendakwa-pendakwa yang mengajarkan kebencian dan juga permusuhan. Itu juga harus diperhatikan. Seperti contohnya Ustadz Alfian Tanjung ya, yang baru-baru ini viral karena ucapan provokatifnya terhadap Paus ya. Dan dia menuduh bahwa Paus itu punya agenda kristenisasi di Indonesia. Bahkan dia meminta agar Paus itu segera dideportasi dari Indonesia pada waktu itu ya. Dan kita bisa lihat videonya teman-teman. Lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok,
Dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja. Tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Nah, harusnya yang begini-begini juga harus menjadi concern nih bagi pemerintah dan juga Densus 88 ya. Kalau negara ini mau menjadi lebih aman dan damai, serta saling menghormati antar umat beragama. Karena terkadang orang-orang yang memprovokasi di sosial media dan melakukan ancaman, mereka itu sering terinspirasi dari para pendakwa-pendakwa yang bernada provokasi seperti ini. Makanya mereka menjadi berani untuk melakukan hal-hal yang demikian. Jadi sebenarnya sekali lagi ya, jangan cuma salahkan para kroco-kroco yang ada di bawah, yang suka komentar di sosial media. Tapi perhatikan juga lah yang di atas itu, para ustadz-ustadz yang masih banyak dibiarkan bebas berdakwah, mengumbar kebencian dan juga provokasi ya. Ingat ya, ikan busuk dimulai dari kepalanya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.